diskusinya yang akan dibawakan oleh Mbak Nanda. Pada Mbak Nanda dipersilakan. Maaf, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Al-Kahfi ya, yang kemarin menghubungi saya walaupun via chat, telah mempercayai saya untuk bisa mengajar atau memberikan sedikit ilmu untuk teman-teman teknik kimia, untuk bisa memberikan ilmu kimia analisa gitu ya. Sebelumnya di sini sepertinya pada nge-mute semua ya, nge-mute ininya Google Meet-nya. Oke, baik, di sini saya akan langsung memulai aja. Pokok bahasan kali ini ingin membahas terkait soal UAS, ujian akhir semester tahun 2018-2019. Kebetulan ini saya bahas duluan. Itu soal ulangan ya, kemarin kan tahun lalu itu sempat ada tragedi sedikit ya. Mungkin mbak-mbak yang angkatan 2018 yang saat itu mengambil kimia analisa harus mengulang soalnya gitu. Makanya kalau teman-teman penasaran kenapa soal UASnya ada 2 tahun 2018-2019 itu karena ada ujian ulangan untuk mata kuliah kimia analisa gitu. Di sini saya akan langsung share screen aja ya, share pembahasan yang coba saya jawab atau coba saya bahas sebelumnya. Sifatnya terbuka karena memang saya juga kembali belajar gitu ya. Udah, kalau boleh jujur juga sebenarnya sudah sedikit lupa mengenai mata pelajaran kimia analisa, mata kuliah kimia analisa. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman menemukan sedikit kesalahan karena memang kita sistemnya di sini diskusi, silahkan terbuka gitu. Nanti akan dibukakan forum di Google Classroom oleh teman-teman Al-Kahfi untuk wadah bertanya dan wadah diskusi gitu ya. Di sini share screen saya udah bisa kelihatan belum ya? Atau suara saya jelas nggak ya? Yang bisa komen nggak? Share screen-nya belum ada sih Mbak, cuman kalau suaranya jelas. Oke, share screen-nya belum kelihatan. Sebentar. Kalau di aku belum, tapi nggak tahu di yang lain. Belum Mbak, kan baru suaranya muncul. Ya, Mbak, belum kelihatan siapa? Share screen-nya. Sudah kelihatan. Oke, di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester. Ini yang soal ulangan ya, soal kimia analisa yang untuk ujian ulangan, ujian susulan, bukan susulan, ulangan. Soalnya di situ kelihatan jelas nggak ya? Atau teman-teman ada yang udah punya soalnya? Mungkin kalau ada yang udah punya soalnya silahkan dibuka. Kalau yang belum punya soalnya, semoga apa yang saya coba cantumkan di sini cukup jelas gitu ya. Soal yang pertama itu sebenarnya materinya spektrofotometri UR gitu. Kalau nggak salah UR. Kalau infrared itu soal nomor berapa ya? Soal nomor 5 kalau nggak salah. Nah di sini yang diketahui di soal itu saya bacakan aja ya. Saya bacakan ulang soalnya. Senyawa K2CrO4 dalam larutan basa menunjukkan serapan maksimum pada 372 nanometer. Larutan basa mengandung 4 kali 10 pangkat -5 molar, mentransmisikan 65% radiasi yang masuk pada 372 nanometer. Bila larutan ditempatkan
dalam sel sepanjang 1 cm, maksudnya itu kuvet. Biasanya kalau spektrofotometri itu menggunakan kuvet. Panjang luasnya itu 1 meter. Maka yang ditanya itu absorbansi larutannya, kemudian serapan molarnya pada lambda sama dengan 370 nanometer, kemudian bila transmisinya dari 65% dirubah menjadi 75%, maka konsentrasi larutan sampelnya berapa? Kalau yang 65%, maka diketahui di soal larutannya memiliki konsentrasi 4 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 5 molar, maka untuk transmisi 75% konsentrasinya berapa? Kemudian saya coba definisikan soalnya menjadi hal yang lebih singkat gitu ya. Diketahui bahwa konsentrasi pertama itu maksudnya konsentrasi larutan pertama, larutan basa, yaitu larutan basa gitu ya, sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Kemudian B, di sini perlu saya tuliskan nggak ya rumusnya? Sebenarnya di bawah sudah ada. B itu panjang atau luas selnya, panjang selnya sebesar 1 cm, kemudian persen T itu persen transmisinya 65%, maka T-nya itu 0,65 dibagi dengan 100, sehingga didapatkan T-nya sama dengan 0,65. Maka pertanyaan pertama itu bertanya mengenai absorbansi. Absorbansi itu rumusnya kalau saya dapat dari ini ya, PPT yang digunakan dosen teknik. Absorbansi itu rumusnya log 1 per transmisi gitu ya. Maka karena transmisinya didapat 0,65%, sebentar ya. Maka log dari 1,5385 itu sama dengan 0,1871. Kemudian yang ditanya yang nomor 2 itu serapan molar gitu ya, atau di sini karakteristik untuk molekul penyerap dalam pelarut dan lambda tertentu gitu ya. Maka ditanya serapan molarnya berapa gitu. Diketahui rumus bahwa absorbansi ketika ditanya serapan molar, maka absorbansi sama dengan serapan molar dikali dengan panjang sel dikali dengan konsentrasi larutan pertama. Atau ketika ditanya serapan molarnya, maka rumusnya sesuai dengan kalkulasi matematika gitu ya. A dibagi panjang sel dikali dengan konsentrasi. Dimana diketahui bahwa harga E itu, harga serapan molar itu tidak bergantung pada konsentrasi dan panjang lintasan radiasi. Kemudian didapat hasil serapan molar itu sebesar 4,68 dikali 10 pangkat 3 liter mol dikali cm. Maka lanjut ke pertanyaan nomor 3. Yang C. Yang ditanya berapakah konsentrasi sampel jika transmisi dari spektrofotometri itu 75% radiasi gitu. Ditanya konsentrasi larutan C2 berarti ya, kalau kita simbolkan, sebenarnya teman-teman bebas menyimbolkan apa gitu. C2, maka yang perlu di seri pertama itu absorbansinya berapa? Absorbansi, kembali lagi absorbansi itu rumusnya log 1 per T. Oke. Kemudian, maka didapat absorbansi untuk transmisi 75% itu sebesar 0,1249. Kemudian kalau untuk C2, kita menggunakan serapan molar yang didapat pada kondisi 372 nm ya, pada lambda 372 nanometer, maka didapat konsentrasinya 2,67 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Sampai sini saya buka pertanyaan atau kita lanjut saja. Ada yang bertanya nggak ya? Share screen-nya belum. Ada yang bertanya nggak ya sejauh ini? Ini kita bahas per nomor dulu aja ya? Iya Mbak, per nomor aja. Iya Mbak, per nomor aja Mbak. Ada yang mau bertanya sejauh ini?
materi spektrofotometri ultraviolet. Yang ditanya analisis kuantitatif, bahwa diberitahu bahwa serapan tenaga itu adalah interaksi antara foton dengan molekul-molekul cuplikannya. Kemudian serapan juga berarti tumbukan, dan tumbukan itu sebanding dengan banyaknya molekul dan foton. Gitu. Kalau jumlah molekul dan foton dilipatkan, tumbukan juga akan kembali berlipat. Gitu. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Kalau mungkin ada teman-teman yang kesulitan sinyal, bisa bertanya dari ini ya. Chat di sini ya. Kalau sekiranya cukup jelas, bisa disampaikan gitu. Jadi kita lanjut ke nomor selanjutnya. Cukup jelas, Mbak. Oke, yang lain cukup jelas. Jelas, Mbak. Aku share screen lagi ya kalau gitu. Boleh, Mbak. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Terdapat 1 gram sampel baja. Kemudian bajanya dilarutkan dalam asam nitrat dan kemudian mangan oksidanya dioksidasi menjadi permanganat menggunakan kalium persulfat. Larutan kemudian diencerkan menjadi 250 mV, di mana standar bajanya pada standar baja itu maksudnya di sini pada teoritisnya, kondisi teoritis di berdasarkan jurnal biasanya, standar baja sebanyak 0,8 gram itu mengandung 0,25% Mn atau mangan yang diolah dengan cara yang sama dengan sampel. Jadi maksud pertanyaan di sini itu bila baja dilarutkan dalam asam nitrat, kemudian mangan oksidanya itu dioksidasi dengan menjadi permanganat menggunakan kalium persulfat. Menurut teorinya, standar bajanya bila 0,8 gram baja itu mengandung 0,25% mangan gitu. Kemudian diketahui lagi di soal bahwa absorbansi larutan sampel 1,5 kali atau 1,5 kali lebih besar daripada absorbansi standarnya gitu. Absorbansi standar, kembali lagi, absorbansi standar itu absorbansi dari standar baja yang 0,8 gram yang mengandung 0,25%. Kalau misalnya soal kita sebanyak 1 gram sampel baja, maka 1 gram sampel baja itu absorbansinya itu 1,5 kali lebih besar daripada absorbansi standarnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, hitunglah persentase mangan dalam sampel baja. Bila mangan sama dengan 55 gram per mol. Ya, gram per mol. Kalau molekul relatif. Maka di sini hal yang perlu kita cari pertama itu kadar mangan dalam larutan standarnya. Maksudnya larutan yang teoritisnya tadi. Jika kok ini aku 0,75 ya? Oke, baik. Ini maksudnya 0,8 gram. 0,8 gram itu kalau teorinya kan mengandung 0,25%. Maka itu diganti ya, maaf ya, keliru. 0,8 gram dikali 0,25% sama dengan 0,8 dikali 0,2. Dua dikali 10 pangkat minus 3 gram. Kemudian dicari lagi kadar mangan dalam sampelnya. Itu tinggal dibandingkan aja antara gram larutan teorinya dengan kadar yang akan kita cari, gram massa yang akan kita cari dari massa mangan dari 1 gram sampel baja itu. Terus dibandingkan terhadap absorbansi standar per 1,5 kali. Jadi yaitu 1,5 absorbansi standar ya. Maka didapat
3. 3 dikali 10 pangkat minus 3 gram. Itu 3 dikali 10 pangkat minus 3 gram itu massa mangan dalam 1 gram sampel baja. Kemudian persamangannya itu karena sampel bajanya 1 gram yang diketahui di soal, maka dibagi dengan 1 gram dikali 100%, maka didapat persen mangan 0,3%. Pesanan ngerjain soal ya? Oh, itu aku ngerjain soal yang Selasa 21 Mei 2019. Mohon maaf, kayaknya kurang fokus. Aku ngerjain soal nomor 2, yang soal UAS satunya, Selasa 21 Mei. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Atau ada yang tidak dipahami? Mbak mau nanya. Berarti yang nomor 2 itu tinggal diganti aja kan angkanya sama soal yang Mbak kasih. Soal yang di punya saya itu dia pas sama jawaban Mbak yang 0,75 yang Selasa 21 Mei. Iya. Kalau yang untuk soal ini, tadi kan aku ngerjain soal yang 24 Juni. Itu tinggal diganti aja algoritma perhitungannya kurang lebih kayak gitu. Oh, oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi kemarin saya berharap memang kenapa saya minta dari teman-teman Alkafi nge-share jawaban duluan, biar teman-teman exercise, ada bahan untuk exercise di rumah, jadi membahas soal yang satunya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya sekarang, bisa langsung ditanyakan. Cukup sampai sini nomor 2, untuk nomor 2. Nanti sedikit biar bisa dicatat. Oh, mau di-share screen ya? Iya. Oke, sebentar ya Devi. Salam kenal Devi. Iya. Makasih Mbak ya. Ya. Maaf, izin masuk sebentar, Mbak Nanda. Untuk Mbak Devi ya, udah join di GCR belum ya? Di Google Classroom? Belum. Oh, belum. Ya, nanti kodenya aku di komentar, soalnya pembahasannya udah di-share di GCR ya. Oh iya, Mbak, makasih ya. Oke, aku drop aja ya. Kode kelasnya nanti langsung join. Oke, makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, aku ini ya, lanjut ke nomor 3 aja ya. Ada yang masih mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut ke nomor 3. Karena saya cuma punya waktu 50 menit ini. Hehehe. Cukup? Ya, Mbak, lanjut aja. Ya, Mbak, lanjut aja, Mbak. Nomor 3, kembali lagi ke atas. Oke, kita ambil soal bahwa titanium dan vanadium membentuk kompleks berwarna dengan hidrogen peroksida H2O2. Dibuat dua larutan yang masing-masing mengandung 5 mg logam tersebut dengan asam valkorida dan hidrogen peroksida dan diencerkan hingga 100 ml. Larutan ketiga dibuat dengan melarutkan 1 gram alloy hanya mengandung titanium dan vanadium dengan cara yang sama dengan kedua larutan standar. Diketahui bahwa absorbansi ketiga larutan tersebut diukur pada gelombang 410 nanometer dan 460 nanometer dalam kuvert panjang 1 cm. Datanya terlampir di soal. Yang ditanyakan, hitung persentase titanium dan vanadium dalam alloy. Perlu diketahui teman-teman, alloy itu merupakan paduan logam atau bahan logam campuran yang paling sering kegunaannya biasanya
untuk apa ya? Banyak sih untuk aksesoris, untuk material-material lain gitu ya. Nah, maka dalam menghitung absorbansinya itu berlaku hukum yang namanya hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer itu berlaku untuk sistem lebih dari satu komponen atau sampelnya mengandung lebih dari satu komponen gitu. Di mana hukum Lambert-Beer ini bersifat aditif. Nah, ini rumus ya yang aku catat di nomor 3. Pada persamaan 1, itu dia ngukurnya pada masing-masing lambda gitu. Pada lambda 1 dan lambda 2. Di mana absorbansi pada lambda 1 itu sama dengan serapan molar komponen 1 dikali dengan panjang sel dikali dengan konsentrasi. Dan absorbansi pada lambda 2, absorbansi 2 pada lambda 1 itu sama dengan serapan molar molekul yang kedua, komponen yang kedua, dikali dengan panjang sel dikali dengan konsentrasi larutan kedua. Di sini kalau kita sepakati dulu ya bahwa komponen 1 itu titanium, komponen 2-nya vanadium. Maka ketika kita mau mencari absorbansi pada lambda 1, itu sama dengan absorbansi 1 pada lambda 1 ditambah absorbansi 2 pada lambda 2. Berlaku juga untuk larutan yang diukur pada pada gelombang 460 nanometer ya kalau di soal. Di sini lambda 1 itu kita sepakat bahwa panjang gelombangnya 410 nanometer, kemudian lambda 2-nya kita sepakat bahwa panjang gelombangnya itu 460 nanometer. Panjang kuvetnya 1 cm, kemudian larutan solvennya, larutan yang dipakai untuk melarutkan itu 100 ml. Yang ditanya persen titanium dan vanadium. Kemudian yang dicari pada lambda 1 itu 460 meter. Maka absorbansi titanium pada lambda 1 atau 410 nanometer itu sama dengan absorbansi titanium pada lambda 410 meter ditambah absorbansi 2 dari titanium pada lambda 410 meter. Didapat bahwa serapan molekul 1 komponen 1 dari titanium itu 0,152. Kemudian serapan molekul dari titanium pada lambda 460 itu 0,103. Kemudian didapat serapan molekul pada lambda 460. Dapat serapan molekulnya serapan molekul 1 pada lambda 410 itu 0,037 titanium. Kemudian pada vanadium pada lambda 460 ya. Pada lambda 460 itu 0,05. Kemudian pada larutan alloy atau paduan logam 410 itu berarti persamaannya 0,152. Maaf ya, ini aku yang lambda 2 yang serapan molekul 1 itu vanadium ya, 410, lambdanya 410 ya. Yang 0,037 itu pada lambda 410. Jadi harusnya aku menuliskannya itu pada komponen titanium dan pada komponen vanadium. Yang pertama itu pada komponen titanium yang 0,152 sama 0,103 itu komponen titanium. Kemudian yang kedua yang aku tulis pada lambda 2460 itu maksudnya pada komponen vanadium yang hasilnya 0,037 ditambah 0,05. Didapat persamaan seperti ini. 0,820 itu diketahui dari soal bahwa absorbansi pada panjang gelombang 410 untuk alloy itu 0,82. Kemudian absorbansi dari alloy untuk panjang gelombang 460 itu 0,701.
persamaannya diselesaikan pakai persamaan eliminasi biasa, sehingga didapat untuk persen titanium itu sebesar 0,39%. Kemudian persen vanadium itu sebesar 0,49%. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas, Mbak. Oke, ada yang udah coba kerjain nggak? Hasilnya sama apa beda? Atau ada yang coba ngerjain soal tahun yang satu nggak? Sama nggak ya soalnya? Oh, kalau soal yang satu itu diketahui nilai serapan molarnya ya? Kayaknya soal ini cuma satu tipe. Yang ini. Oke, nomor 4. Aduh, maaf ya, ini nggak bisa ngegambar. Sebenarnya, kalau teman-teman mau mempelajari secara singkat, hanya secara singkat ya, itu cukup tertera di slide yang diberikan oleh dosen mata kuliahnya. Tapi kalau memang mau mengupas lebih lanjut, sebenarnya materi-materinya ini aku lihat cukup lengkap di soal buku Underwood gitu. Karena ini dipakai kalau misalnya teman-teman diajar sama Bu Sri Wahyu Murni, biasanya referensinya ke buku Underwood. Ada beberapa dosen yang menggunakan buku Vogel biasanya. Tapi aku juga coba cari-cari kemarin, coba download dan coba cari-cari software Underwood, tapi belum ini juga, belum dapat gitu. Mohon maaf kepada teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang dapat boleh di-share ke teman-teman yang lain biar bisa belajar. Ya, lanjut ke nomor 4. Di sini pertanyaannya terkait kromatografi gas. Kromatografi gas itu ditanyanya mengenai gambarkan bagian alat kromatografi gas cair atau gas liquid kromatografi dan terangkan cara kerja alat tersebut. Kalau di slide yang di-share dosen itu ada di slide, nggak tahu lagi nih slide berapa. Pokoknya di bagian kromatografi gas seperti yang aku gambar ya, itu sistem kerja alatnya. Gas carrier itu gasnya diinput dari situ. Kemudian kan di sini kalau di kromatografi gas itu kan ada fase gerak dan ada fase diam gitu ya. Fase geraknya itu gas, fase diamnya itu yang cair, zat cairnya. Nah, kemudian gas carrier itu dialirkan ke dalam kolom gitu. Itu flow control, FC. Flow control itu berfungsi untuk mengontrol aliran gas yang masuk supaya nanti keadaan sistemnya tidak dapat bentar ya. Keadaan sistemnya sesuai dengan yang diinginkan gitu, sesuai dengan kondisi operasinya sepertinya. Kemudian dari kolom pada bagian atas itu diinjek cairan atau zat cair ya, diinjek zat cair. Kemudian untuk gas carrier-nya itu biasanya digunakannya helium atau nitrogen. Kemudian masuk ke dalam oven, kemudian didetek ini untuk mengirimkan sinyal ke dalam recorder yang biasanya ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Kromatogram itu hasil-hasil yang dibaca pada gas kromatografi itu gitu ya. Prinsip kerjanya, ini tanya cara kerjanya ya. Prinsip kerjanya dia berdasarkan perbedaan kemampuan distribusi antara fase geraknya itu gas dengan fase cair atau cairan di kolom pada kecepatan dan waktu tertentu. Untuk cara kerja alatnya, cara kerjanya
sampel diinjeksikan ke dalam injektor. Kemudian aliran gas pembawa atau di sini gas carrier ya akan mengangkut sampel yang telah teruapkan, kemudian masuk ke kolom. Kolomnya di sini ada di dalam oven ya. Kemudian kolom akan memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Kemudian komponen-komponen dideteksi oleh detektor dan sinyal dalam bentuk puncak akan dihasilkan oleh pencatat atau recorder. Itu untuk pertanyaan yang A. Kalau syarat-syarat gas pembawa ini, gas pembawa atau gas carrier ini berfungsi untuk mentransportasikan sampel yang dibawa dari kolom menuju detektor. Syaratnya itu dia inert atau tidak bereaksi dengan sampel dan isi kolom, kemudian murni. Contohnya nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, helium. Kemudian pertanyaan B, dalam kromatografi gas cair, fungsi fase diam dan apa syarat dari fase diam? Fungsi fase diam. Fungsi fase diam itu sebenarnya melarutkan solut. Kemudian syarat dari fase diam itu sampel harus memiliki koefisien distribusi yang berbeda. Kemudian dia harus tidak volatil, kembali lagi inert dan stabil. Kemudian viskositasnya rendah, larut dalam organik solvent, kemudian tersebar dan terikat dengan baik pada padatan pendukung. Karena padatan pendukung itu berfungsi untuk mengikat fase diam ya. Kalau di PPT, di mana padatan pendukung itu bisa dapat berupa oksida-oksida atau SiO2, kemudian kalsium oksida, kalsium oxide. Itu contohnya kalau fase diam. Fase diam ini biasanya berbentuk absorben atau penyerap atau padatan yang tidak dapat menguap. Itu contohnya porapak, polipak, kromosorb, molekul shift, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, campuran senyawa butan, heksan, metil butan, etan, dan propan dianalisis dengan kromatografi gas menggunakan kolom porapak. Untuk fase diamnya berarti menggunakan porapak gitu ya. Kemudian ramalkan kromatografi yang diperoleh dari analisis tersebut. Nah ini sejujurnya ya teman-teman, saya sangat berharap teman-teman mau mengakses jawaban yang lain gitu ya. Karena di sana saya cuma tahu puncak atau peak itu menandakan beberapa senyawa yang akan diujikan atau senyawa yang dilibatkan sebagai sampel gitu. Jadi karena sampelnya ada 5 gitu ya, ada butan, heksan, metil butan, etan, dan propan. Maka di sini saya menggambarkan puncak atau peaknya itu 5. Ini merupakan perbandingan terhadap waktu dan respon dari detektornya gitu, yang akan mengirimkan sinyal ke record ya sebagai sehingga menghasilkan kromatogram. Di sini ternyata porapak itu terbagi 2 lagi gitu. Porapak Y itu digunakan untuk sampel yang mengandung selain amina dan anilin. Kemudian porapak N itu sampel yang kecuali sampel yang mengandung glikol. Ini nomor 5 berarti. Sudah sampai sini kromatogram, ada yang mau ditanyakan? Notnya itu ya untuk C ya. Maaf Kak, mau bertanya. Ya. Nama saya Yubel. Saya mau bertanya tentang 4C itu. Untuk menentukan titik puncaknya itu berarti kita harus lihat tabel grafiknya atau gimana Kak? Kalau puncaknya itu biasanya ada grafiknya, ada apa ya? Hasil recordnya itu biasanya dia dilampirkan gitu di soal. Kan ada rumusnya juga ya. Puncak penentuan puncak itu berdasarkan apa gitu. Puncaknya setinggi apa itu kan ada ditentukan biasanya di kalau mau lanjut ke analisa kuantitatif itu ada rumusnya gitu. Nah, harusnya kita ditampilkan sih kalau mau menggambarkan kromatogram yang sebenarnya seperti itu. Tampilkan hasil dari analisanya gitu, analisa recordernya gitu.
Tapi untuk soal yang itu berarti jawabannya cukup 5 puncak aja, nunjukin 5 puncak. Sepertinya iya, karena memang saya juga Iya kan? masih belajar ya terkait kromatogram. Gitu. Karena ada datanya itu ya, Mbak. Iya. Ya. Oh, oke. Makasih, Mbak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Cukup kalau saya. Cukup, kita lanjut. Ini sebenarnya kromatografi ini kenapa bisa terjadi pemisahan gitu ya? Itu karena pertama-tama kan tadi sampelnya dimasukkan ke dalam kolom ya oleh fase gerak. Kalau fase geraknya di sini kan gas. Tadi kita udah sepakat kalau untuk GLC atau gas liquid kromatografi itu fase geraknya gas, kemudian fase diamnya itu cairan. Sampelnya dibawa masuk ke kolom oleh fase gerak atau gas carrier. Di situ di mana laju alirnya atau laju alirnya itu dikontrol oleh valve tadi, valve FC flow control gitu ya. Kemudian sampel larut dalam fase diam gitu. Karena bagaimana fase diam itu yang untuk melarutkan sampel atau solid gitu. Kemudian pada beberapa waktu ia teruapkan lagi atau masuk ke fase bergerak, tercampur lagi ke fase bergerak gitu. Fase cair menahan sampel yang gerakannya dilakukan oleh fase bergerak. Kemudian untuk menentukan afinitas sampel itu untuk menentukan lama sampel ditahan gitu. Jika afinitasnya rendah atau dia tidak suka, maka sampel segera keluar dari fase diam. Kemudian kalau afinitasnya besar, maka sampel akan ditahan lebih lama atau akan larut lebih lama ke dalam fase diam. Itu proses pemisahan yang berarti berdasarkan afinitas antara sampel dapat terlarut di fase diam atau sampel tidak dapat terlarut di fase diam. Makanya di sini pemisahannya berarti sangat bergantung pada fase diam atau cairan yang digunakan. Itu untuk kromatografi yang menjawab soal nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Ya. Saya lanjut ya. Nomor 5 itu pertanyaan mengenai spektrofotometri infrared. Gunanya spektrofotometri infrared itu dia untuk menentukan struktur molekul, untuk menentukan struktur molekul ringkasnya ya. Nah, kemudian kita lihat soal. Balik lagi ke soal. Berlangsungnya reaksi oksidasi propanol menjadi aseton diikuti dengan spektroskopi inframerah. Jelaskan dengan menggunakan bantuan data pada tabel di bawah. Tabelnya terlampir. Kemudian pertanyaan yang B, bagaimana membedakan pasangan senyawa berikut menggunakan spektra infrared? Tunjukkan peta karakteristik masing-masing senyawa untuk aseton dan untuk aldehid propanol. Kemudian di sini aku coba menjelaskan kondisi reaksinya. Kalau oksidasi propanol menjadi aseton itu sebenarnya ada 2 langkah gitu ya. Pertama, propanol, oksidasi 2 propanol seperti yang terlampir atau tertulis di gambar. Kemudian oksidasi, maka atom H yang berikatan dengan propanol, CH gitu ya, CH berikatan dengan alkohol kan, gugus alkohol, OH, maka atom H-nya itu secara otomatis akan berikatan dengan O yang proses oksidasi, sehingga terbentuk molekul CH3 COH2 yang berikatan dengan CH3. Nah, oleh karena gugus tersebut tidak stabil gitu ya, sehingga dia akan mereduksi air sehingga akan melepas gugus airnya. Maka terbentuklah aseton, struktur molekul aseton yang kemudian ada ikatan rangkap 2 ya antara oksigen. Maka yang perlu analisa pertama itu terdapat tidak atau ada tidak gugus karbonil pada ikatan aseton gitu. Ternyata ada nih gugus karbonil, ada ikatan CO-nya gitu. Kemudian analisa yang kedua
analisa yang kedua, kalau misalnya gugus CO ada, maka ada yang perlu diuji. Yang perlu diuji itu apa? Ada tidak gugus asamnya, ada tidak gugus amidanya, gugus esternya, aldehid, dan keton yang terakhir. Ada anhidrid juga ya. Keton itu diuji bila kemungkinan untuk gugus asam, anhidrid, kemudian ester, aldehid itu tidak ada gitu. Maka ternyata gugus OH pada alkohol itu kalau didata kan dia frekuensinya sekitar 3.650 sampai dengan 3.600. Itu kalau melihat proses reaksinya itu kan menghilang gitu ya gugus OH-nya karena dia terjadi proses oksidasi gitu. Sehingga gugus itu menghilang karena strukturnya tidak stabil yang melepaskan gugus air sehingga muncul gugus CO atau gugus keton. Aseton kan masuk gugus keton. Sehingga kalau keton itu kisaran frekuensinya itu sebenarnya 1710 kalau nggak salah ya. Ya 1710, maka kita simpulkan bahwa gugus itu keton karena serapannya itu terjadi pada 1725 sampai 1705. Kan itu gugus yang CO itu kan ada dua kan, ada keton dan ada aldehid. Gitu. Apa sebenarnya kalau aldehid itu strukturnya ketika C ada O dan dia berketon lagi dengan H, kalau gugus keton kan nggak ada. Gitu. Maka kalau gugus aldehid itu membedakannya dia serapan frekuensinya atau frekuensi serapannya itu sekitar 1740 kalau nggak salah. Ya 1740. Itu membedakannya gitu aja. Kalau bingung membedakan antara ini aldehid apa keton ya gitu. Kalau untuk pertanyaan yang B, ditunjukkan pita karakteristik. Ini sebenarnya ada beda-beda gitu ya antara absorpsi yang terjadi pada gugus keton, kemudian gugus aldehid, kemudian gugus alkana, alkohol itu beda-beda gitu ya vibrasinya. Kalau teman-teman membaca jenis-jenis vibrasi itu kan ada macam-macam ya. Ada yang stretching, kerentangan, kemudian ada yang bending, lengkungan, di mana bending itu terbagi atas 4 lagi. Ada dia yang menggunting atau scissoring, kemudian rocking, kemudian wedging, ada twisting yang terakhir. Nah, kalau untuk aseton dan propanol, ini yang terjadi itu vibrasi stretching, di mana itu merupakan vibrasi yang sangat kuat, dan karena gugus karbonilnya bersifat polar, sehingga menghasilkan perubahan momen dipol yang cukup besar. Gitu. Momen dipol itu maksudnya dia, kalau tadi kita mereview ke atas itu kan, dia nggak stabil kan, maka disuruh untuk menstabilkan struktur molekulnya. Sampai sini ini cukup yang saya jelaskan untuk pembahasan soal UAS. Ada yang mau ditanyakan untuk keseluruhan? Terima kasih kepada Mbak Nanda. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja karena waktunya juga masih ada. Atau kalau emang nggak mau nanya di sini bisa di GCR di kolom komentar. Terus mau ngingetin juga kalau biasa itu ada pembahasan kimia organik lagi. Buat teman-teman jangan lupa join sama ATK di hari Jumat. Terus soal Kimor sama pembahasannya juga udah di-share di GCR, jadi teman-teman bisa langsung buka. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di sini.